Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini kita akan membahas liabilitas. Oke, baik. Kembali ke Mas Alfiata tadi, Mas. Karena peristiwa masa lalu yang bisa kejadian, bisa enggak. Betul nggak, Mas? Iya, Pak. Benar, Pak. Ya. Nah, kok bisa hubungannya sama liabilitas tuh apa? Kok bisa berhubungan sama liabilitas tuh loh? Itu kan masalah kejadian masa lalu. Iya, benar. Nah, terus hubungannya sama utang apa sama liabilitas? Kira-kira bahwa kejadian masa lalu itu bisa berakibat mengeluarkan sumber daya perusahaan itu. Yes. Berarti bahasanya jangan sulit-sulit lah. Berakibat menimbulkan kewajiban. Nah, gitu. Kalau kejadian, kewajiban harus dibayar. Kalau tidak, ya enggak. Bener nggak? Iya, benar, Pak. Benar. Betul ya, betul, good. Nah, sekarang contohnya itu kan itu definisinya. Contoh nyatanya tuh gimana? Contohnya kira-kira. Misalnya perusahaannya gimana, kenapa, atau ngapain gitu. Yang menimbulkan kewajiban di hari masa mendatang karena peristiwa yang masa lalu. Sehingga di dalam laporan keuangan perusahaan itu perlu dicantumkan yang namanya contingency. Nah, itu letaknya di liability. Seperti utang gitu. Nah, kira-kira apa contohnya? Garansi mungkin, Pak. Yes, betul. Garansi ya. Oh, yang jawab udah boleh yang lain kok. Nggak Mas Alfiata aja. Silahkan ya. Nah, Catherine nomor berapa Catherine? 048. Oke. Catherine 04. Oke, good. Ya. Jadi ada dua yang umum, yaitu garansi sama tuntutan hukum. Nah, tuntutan hukum tuh gini loh. Kalau misalnya disu ya, tahu nggak disu? Dituntut atau laporkan, kan masalah hukum, bener nggak? Nah, misal nih ada perusahaan tuh menghadapi isu atau tuntutan, entah dari konsumen, entah dari yang merasa mencemari lingkungan, entah dari konsumen yang dirugikan, atau orang awam yang dirugikan, ya, atau mungkin pemerintah sendiri yang menuntut gitu loh. Ya, misalnya bikin gundul perusahaan, karena pemerintah daerahnya menuntut, itu ya bisa. Ya. Nah, dalam hal ini contohnya itu harus kita pandang sebagai contingency. Kenapa? Nah, nanti kalau masuk pengadilan, iya kalau menang oke, beres, paling cuma biaya pengacara. Nah, tapi kalau kalah sehingga harus memenuhi tuntutannya, yang kadang duitnya nggak sedikit ya. Tuntutan itu ratusan, bahkan miliaran, bener nggak? Bener, Pak. Bisa ratusan miliar. Misalnya ada suatu perusahaan mencemari lingkungan, itu dituntut sampai ratusan miliar sama suku di pedalaman atau rakyat yang merasa kena tercemar gitu. Wah, itu ratusan miliar ya. Nah, ribut di pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan yang salah itu perusahaan, ya perusahaan harus bayar ratusan miliar. Kalau tidak, no issue. Nah, makanya itu perlu dicantumkan di laporan keuangan, di catatan bahwa kita sedang menghadapi ini. Kalau kita menang, itu nggak masalah. Tapi kalau kita kalah, kita harus siap-siap membayar sekian. Nah, itu ditaruh di liability, kayak gitu. Ya. Nah, begitu juga seperti garansi, sama. Ya. Misalnya kalian punya pabrik alat elektronik, ya, atau punya pabrik yang membuat membuat HP lah katakanlah. Ya, kalian bikin HP 10.000 unit. Anda yakin 10.000 unit itu berjalan normal 100% tanpa orang komplain? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin, Pak. Hah? Belum 100% yakin ya. Kenapa? Ya masa sih hebat bener bisa 10 bikin 10.000 unit tanpa ada yang defect, bener nggak? Nah, untuk mengatasinya Anda bikin apa? Cadangan di contingency, bahwa ada utang garansi. Utang garansi ini bisa iya, bisa enggak. Kalau barangnya rusak sedikit, it's okay. Tapi kalau yang rusak banyak, ya kita harus mencadangkan utang garansi itu. Ya, seperti itu contingency plan. Masih
Masih ada beberapa yang lain sih, tapi yang umum 2 itu contingency plan. Ya, seperti itu namanya. Nah, itu termasuk liability yang sophisticated, yang agak beda ya. Nggak cuma kayak utang biasa. Jadi dia timbul kewajiban di masa depan. Nah, sekarang masalah liability langsung aja ke kasus. Ya, langsung kita ke kasus. Oke, ini kita bisnis, ceritanya kita menghitung-hitungan bisnis ya. Kita mau bisnis bis pariwisata. Ya. Itu dari bis pariwisata itu kita beli bis. Beli bisnya VVIP yang mewah gitu ya. Itu harganya bisa 1,5 M sampai 2 M gitu, bis yang mewah itu ya 1,5 miliar. Ya. 1,5 miliar, terus 1,5 miliar. Ya. Terus dengan bis 1,5 miliar itu, ini belum beli ya, kita baru nimbang-nimbang beli. Nah, kalau beli itu 1,5 miliar ya. Terus Anda bisa menjualnya ya, disewakan per harinya bisa berapa per hari. Ada yang tahu nggak kalau nyewa bis VIP atau bis mewah yang double decker lah katakan, yang fasilitas lengkap, toilet, AC, TV, internet gitu ya, wifi, itu sampai berapa sewanya sehari? Ada yang tahu nggak? 10 juta mungkin, Pak. Berapa? Berapa, Gus? Oh, kemahalan. Satu bis. Nggak sampai 1,5 sampai 2. Lah kan itu Tergantung jurusannya. Iya, tergantung. Tapi kan ini kan bis pariwisata sewa, bukan trayek. 1,5 sampai 2, berapa gitu. Wah, itu kemurahan itu. Ya. Kemurahan. 3 juta kayaknya, Pak. Nah, 2,5 sampai 3. Ya. Aduh. Nah, 2,5 sampai 3. Ya, kalau 10 juta gila, bis apaan? Ya, ini bis pariwisata ya. Ya, kita ambil 2,5 lah, ini namanya hitung-hitungan biar nggak terlalu optimis gitu ya. 2,5 juta biasa aja gitu ya rata-rata. Tapi ini memang bisnya lumayan bagus. Udah bagus banget, Bang. Per hari. Terus dalam 1 bulan kalian berani jalan berapa hari? Dalam 1 tahun, sebulan kita anunya sebulan. Sebulan bisa berapa hari disewakan? Jangan 30 terlalu full, nggak mungkin jalan tiap hari. Kira-kira berapa 20 hari? sampai 25, Pak. Yes, 20 aja ya, yang yang moderat gitu ya. Moderat, jangan terlalu optimis. Ya, 20 hari dalam sebulan. Nah, berarti penghasilanmu sebulan berapa? $50. Yes. Dari 2,5 kali 50, 20 hari. Dapat 50 juta. Nah, kalau melihat kenyataan ini, kalian itu mau utang apa beli cash bisnya? Anda punya uang apa enggak? Bener nggak? Kalau punya uang ya wes cash, mungkin ya. Kalau nggak punya uang, utang gitu kan? Iya, Iya, Pak. Nah, kan itu jawabannya. Nggak tahu deh, tergantung uangmu berapa. Gitu. Ya, sekarang kita hitung kalau utang. Jika hutang gimana? Nah, berarti utangnya kan, jumlah utangnya berapa? Satu bis tadi 1,5 miliar ya, 1,5 miliar gitu ya. Terus bunga PA itu per annual. Kalau kita ngomong bunga itu pasti per tahun. Kalian tahu nggak bunga pinjaman itu kira-kira berapa setahun? Kalau kita pinjam di bank, di lembaga keuangan lain selain bank, kalau pinjam itu bunganya berapa persen setahun? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira tingkat suku bunga pinjaman? Gitu? Kira-kira aja berapa? 8%. Ya, jawabannya nggak jauh dari itu. Bisa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu tergantung nego kalian.
tergantung sejauh mana Anda itu dipandang berisiko atau tidak sama yang kreditur. Ada orang yang dipandang risiko rendah. Risiko rendah itu dilihatnya dari mana? Dari reputasi, dari jumlah kekayaannya, dari jaminannya, dari seberapa percaya bank sama Anda gitu. Kalau bank sudah percaya karena pengalaman masa lalu, orang ini utang tapi pembayarannya selalu tepat waktu dan selalu lunas. Nah itu malah dikejar-kejar sama bank, Pak utang sama kami aja. Ah nggak mau sama kamu 10%. Itu ada bank lain mau ngasih 8% sama saya loh. Oh ya udah, kalau gitu sama saya 7% Pak. Nah itu kayak gitu ada tawar-menawarnya. Tergantung siapa Anda. Karena bisnis itu kepercayaan. Nah yang umum, kita pakai tingkat umum dulu aja ya. Bunga pinjaman itu adalah 10% per tahun. PA. Umumnya segitu, bisa lebih. Kalau Anda datang dipandang sebagai orang yang berisiko, itu bank ngasih bunga tinggi sama Anda. Udah ngasih bunganya tinggi, ngasih jaminannya juga minta banyak gitu. Ya, ini memang tergantung reputasi siapa Anda gitu. Nah, kalau Anda utang 1,5 miliar untuk beli satu bis dengan bunga per tahunnya 10%, kalian milih tenor ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian menentukan tenor seberapa lama kita ngutang itu kita ngelihatnya dari mana? Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu kita ngelihatnya dari mana? Penghasilan kita, Pak. Apa? Halo? Mas Dari Bagus? penghasilan. Oke, nah ini kita punya penghasilan 50 juta loh per bulan. Karena dari nyewakan bis. Kita mau sampai berapa kali di samping lihat ini 50 jutanya juga ngelihat apa? Ngelihat apa? Ngelihat bis, kira-kira bis ini namanya kan ini beli baru ya Mas Bagus dan teman-teman, betul beli baru ya guys. Nah kalau belinya baru, kira-kira biaya perawatannya minim nggak? Minim. Masih minim, karena barang baru, suruh jalan terus aja. Namanya barang baru kok, suruh cari duit gitu. Nah kira-kira bis atau kendaraan bermotor yang kalian tahu, mulai ada kerusakan, mulai biaya perawatan yang meningkat tuh setelah umur berapa rata-rata? Di atas 7 tahun ya, Pak. Enggak. 5 tahun. Itu kalau 7 tahun itu kamu rawat sendiri, Gus. Kalau barang sewaan nggak bisa tahan selama itu. Masalahnya dipakai orang lain, bener nggak, Gus? Nah, kamu tuh beli mobil apa motor, kamu saking cintanya sama motor, kamu rawat betul-betul. Nah, itu bisa sampai 10 tahun, 15 tahun gitu. Tapi kalau ini disewain gitu loh, nggak mungkin ya. Mana disewa itu kan jalan terus toh, bener nggak? Iya Pak. Nah, kira-kira berapa tahun mulai ada rusak-rusak gitu. Nanti akhirnya 3 tahun, Pak. 2-3 kayaknya Pak. 3 Kalau tahun. bis ya nggak 2-3 itu mobil biasa atau motor biasa ya. Tapi kalau bis bisa ambil 4 tahun ya. Ya, kira-kira tenornya 4 tahun lah. Nah, sekarang kita hitung, kita tuh hutangnya tuh pokok plus bunga berapa. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Cicilannya ini 1,5 miliar 10% 4 tahun. Jadi gimana? Sekarang kita hitung bunganya dulu ya. Bunganya tuh berapa tadi? 10% kali 1,5 miliar tuh. Bener nggak? Per tahun. Betul? Berarti kalau 4 tahun ya kali berapa? Bunga per tahunnya 10% dari 1,5 miliar. Itu setahun. Berarti kalau 4 tahun dikali berapa nih? Bunganya berarti 40%, Pak. 48. ya kali 4 aja dong. Kenapa 4 lah? Katanya tadi bunga pinjaman 10% per tahun, per annual per tahun. Ya. Berarti bunganya itu 10% kali 1,5 miliar dan 1 tahunnya berarti 150 dikali 4 kan pinjemnya 4 tahun, bener nggak? Iya benar. Nah, jadi ini. Berarti bunganya selama 4 tahun adalah berapa nih? 600 juta. Betul, bunganya 600 juta. Berarti total pokok plus bunga berapa? Bisnya pinjemnya 1,5 miliar, bayar bunga 600. Selama 4 tahun Anda harus bayar berapa nih? 2,1 miliar. Nah, kalau 4 tahun itu berapa bulan tadi? Ada yang nyebut berapa tadi? 48. Ya udah dibayar aja. Digaginya Pak Manci ini cicilan per bulan gitu. Ya udah bagi nih.
2,1 M bagi 48. 43 juta. Nah, melihat angka ini gimana? Anda masih mau pakai cash? Apa mau utang aja? Ingat, ini baru cicilan loh, belum bayar supir segala macam. Cash aja, Pak. Cash. Lah kalau nggak punya uang gimana? Bisnis planmu nggak jalan dong. Yuk kita lanjut dulu ya. Di sini yang negotiable yang mana? Yang bisa kalian kendalikan? Kira-kira kalian bisa nggak kendalikan? Masa sih cuma 20 hari? Bisa nggak aku tingkatin gitu? Aku promo atau aku usaha keras cari nyawakan kemana-mana gitu ya. Terus harga sewa per hari ini kan juga negotiable toh, bener nggak? Bisa berubah-berubah nggak? Iya bisa Pak. Terus bunga per tahunnya ini kalian bisa juga nggak nego sama bank? Bisa nggak? Bisa. Atau ya udahlah bisnya saya tambahin 5 tahun lah. Bisa nggak? Bisa juga. Tapi nanti tambah banyak. Tapi ini juga pembagian juga banyak. Ya. Nah kalau 5 tahun kira-kira ini kali 5 gitu ya kan itu kan ya. Terus ini 5 tahun itu ini berarti sama dengan 12 kali 5 kali mana 12 kali ya 12 kali 5. Tuh, ini turun lagi. Oh, 5 tahun kan 60 kali ya kalau 5 tahun ya 12 kali 5, bener nggak? Memang bunganya naik. Tambah setahun lagi. Jadi 2250, tapi kan cicilannya turun, bener nggak? Benar. Betul nggak guys? Betul ya? Pak. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa kita kendalikan dari tenor, dari bunganya. Syukur-syukur bunganya bisa turun lagi. Aku mau deh, tadi seperti bagus, dia dapat tawaran bagus 8%, nggak jadi 10%. Turun lagi tuh cicilan per bulannya, tapi 60 bulan 5 tahun. Ya. Terus dia punya tim marketing, dia target tim marketingnya 22 hari dalam sebulan. Ya. Berarti pemasukan per bulannya 55 juta. Kira-kira punya selisih berapa nih? 55 sama 35, punya selisih berapa? 20. Kira-kira 20 itu sebulan bisa nggak bayar supir segala macam? Dipepetin lah, dipepetin. Saya nggak untung nggak apa-apa, cuman saya yang penting utang, terus bisnya bisa bayar utangnya sendiri, plus bayar biaya tetap, gitu. Plus biaya tetap, dan biaya rutin lainnya dan variabel yang lain. Sehingga aku nggak mikir untung dulu. Yang penting bisnya bisa jalan sendiri. Bisa ya, berani ya. Misalnya ya, dah berani. Anda misalnya berani. Utang. Dah, akhirnya utang, alhamdulillah targetnya tercapai. Mungkin lebih, ya kurang-kurang sedikit, nggak apa-apa. Nah, bis ini tahun kelima, utang lunas. Tahun ke 5. Nah, bisnya mau diapain? Mau dijual apa dipertahankan? Kalau dipertahankan, Anda dapat 55 juta sebulan, udah nggak bayar utang. Ini udah nggak bayar utang lagi. Jadi full itu bis punya kalian. Nggak utang lagi. Jadi Anda udah mulai untung. Bener nggak? Bener nggak guys? Itu kalau dipertahankan. Nah, ya. Nah, ada juga bisnya itu dijual. Nah ternyata kalau bis dulu belinya 1,5 miliar, tahun kelima dijual, ya, itu masih laku, bis masih laku 700 juta. Nah kira-kira apa yang kalian lakukan? Bekas ki pasarannya 700 ya, ini udah ada yang nawar nih, PO sebelah atau PO yang lain atau PO yang lebih kecil kita tuh, PO perusahaan otobis yang kecil-kecil tuh sering beli dari bis bekas dari perusahaan yang besar-besar karena masih bagus, perawatannya masih bagus, dan karena dibeli dari baru gitu. Terus udah ada yang nawar dan pasarannya masih 700 juta, ini masih laku gitu. Nah kalian mau utang lagi, beli baru apa dijual? Ayo, mana? Mau utang dijual?
Kalau dijual, aku dapat 700 juta. Ini kata-katanya gimana sih? Bis sih. 700 juta ini duit Sopo. Duitku, bener nggak? Betul nggak? Iya. Duitku. Bener, Pak. Sih punya 700 juta. Saat itu juga, wah, punya bisnis. Selamat nih. Perusahaan sudah jalan, uangnya di perusahaan sudah bisa jalan sendiri perusahaannya, aku ambil 700 itu punya aku. Terus untuk beli bisnya aku utang lah, aku utang lagi, bener nggak? Bener, Pak. Nah kalau kondisinya kayak gini, kalian masih mau cash apa mau utang? Gimana guys? Utang lagi. Utang lagi aja. Aku dapat 700 juta ya, bener nggak? Nah kalau aku pertahankan bisnya, aku sebulan dapat 55. Kapan kayanya? Mending aku sekarang 700 juta bisnya tak jual. Terus bisku baru terus. Kalau bisku baru terus konsumen seneng nggak? Senang. Udah gitu kalau mempertahankan bis mulai ada rusak-rusak, biaya perawatannya naik apa enggak? Naik. Depresiasinya naik juga, makin tua kok bisnya. Nah konsumenku seneng bisku ini baru terus. Wah udah nyewa sana, bisnya baru-baru kan ngomong segitu. Nah, ya udah, nek aku pilihku aku tak jual, ini duitku. Aku bisnya beli lagi. Bisnya beli lagi dong, itu caranya. Nah, ini nanti kita hubungannya dengan ini loh. Ya, ini saya kasih di sini aset. Persamaan akuntansi itulah, persamaan akuntansi adalah apa? Aset sama dengan apa? Liabilitas plus Ekuitas. Betul. Ya. Ini. Nah, sekarang gini. Ini bisa lah katakan ini 100. Ya, nggak mau punya utang, 0. Apa-apa cash. Jadi kan posisinya begini. Bener nggak guys? Ini aliran yang nggak mau utang nih. Ya, liabilitasnya 0, ekuitas kekayaannya adalah modalnya sendiri, ya. Tapi ada yang masih mau utang dikit lah. Ini 20, ini 80. Ekuitas 80, utangnya cuman 1/4, 1/5 dari ekuitas. Ada juga yang kebalik. Atau 50-50. Atau ada juga yang ekstrim, 100 itu ininya 100, ekuitasnya 0. Boleh nggak kondisi yang kuning ini? Ini saya kuningin ini, boleh nggak? Secara bisnis fine-fine aja kalau bisa ya, bener ya. Asal yang penting utangnya kebayar. Nah kalau dalam kondisi seperti ini tadi kan, anggap aja ini bis utang total gitu ya. Jadi sebenarnya ekuitasnya nggak ada, semuanya di liability. Kondisinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini misalnya nih ya, kan tadi pemasukan per bulannya berapa nih? 55 juta, betul ya? Terus kalian bisa menekan cicilannya sampai 35 plus biaya supir segala macam bla 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 ya. Ya, itu katakanlah ini saya ambil lagi, saya copy. Ini saya kasih absolute. Ini saya kasih angka. Tadi saya ngambil aja cicilan per bulan ya. Sebentar. Saya ambil cicilan per bulan dari D16. Dari D16. Ini sama dengan D16. Nah, biaya dan beban total, katakanlah aku nggak ngerti ini angka kira-kira aja.
mendekati cicilannya itu, katakanlah 20, ya jangan 22, cicilannya 19 juta 500 gitu. Kita ambil angka yang ekstrim aja biar kalian paham dulu gitu. Nah, sekarang dalam kondisi bisnis seperti ini ya, bayar cicilan per bulannya 35 juta dengan biaya total yang lainnya, bayar supir, sewa tempat, biaya cuci bisnya, punya karyawan staff berapa, itu habisnya sebulan 19.500.000. Berarti total biaya berapa? Total biaya dan beban 5.500. yes, sama dengan ini plus ini kan. Nah, kira-kira ini berapa tuh? 54 juta ya. Padahal pemasukan sebulan berapa? 55. Berarti sisanya berapa? Labanya berapa nih? 500.000. Gitu, 500.000. 55 min berapa nih? 54 gitu ya. Nah berarti nanti kalau pas ngitung pajak, laba ini anggap aja nih laba kena pajak gitu ya. Lo penghasilannya 500.000, pajaknya kecil banget kali ya, bener nggak sih? Bener nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya. Nah ini masalahnya, makanya saya jelaskan di sini liability itu di sini loh. Nanti balik lagi ke PowerPoint, itu bisa jadi modus apa? Dengan skema ini nih, orang nggak punya modal tapi sebagian besar utang, itu skemanya bisa dalam arti apa nih? Melakukan apa nih? Mengurangin laba dan ujung-ujungnya pajaknya kecil gitu, bener nggak sih? Betul kan? Nah, Ya, dalam bisnis fine aja, tapi ada peraturan pajak yang bunyinya, ya ini loh. Saya nggak terlalu membahas itu ya, kita bahas aspek pajaknya gitu loh, aspek bisnis pajaknya gimana gitu. Jadi ini sering dipraktekkan masalahnya sama orang banyak gitu. Aku udah sampai investasi. Mana yang... Nah ini loh, lihat tuh nomor 6. Ada kata-kata apa? Perbandingan utang dan modal 4:1. Ya, Yosepin. Gus, kamu tuh nggak tak catat karena kamu udah tak pandang aktif ya, kamu udah tak tandain. Jadi kamu tenang aja, kamu jawab aja, jangan khawatir. Yosepin nomor berapa? 35, Pak. Oh, 35. Oke. Jangan berhenti jawab, Gus. Kalau nggak ada kamu sepi nanti. Yang lain juga dong. Ya? Iya, Pak. Nah, terus, oke. Perbandingan apa? Mbak Yosepin tadi gimana? Yos, ini perbandingan Utang. apa tadi? Utang dan modal Utang dan ya? modalnya. Nah, ini yang saya terjemahkan adalah apa? DER. Apa singkatannya? Debt to equity ratio. Apa itu maksudnya? Rasio perbandingan utang dan modal. Tadi harus berapa tadi? 4:1. 4:1. Nah, 4:1. Kok 01 sih? 4:1. Nah, harus 4:1 gitu. Maksudnya apa? Dalam bisnis nggak apa-apa kalian mau utang semua. Cuman karena bunganya tinggi, perbandingan yang diizinkan itu adalah 4:1. Bukan diizinkan perbandingan yang benar, tapi apa? Utang biaya. Terus ini baca ke sini, ke nomor 8. Nomor 8 nih ngomongnya gimana ya? Nah, maksudnya apa? Kalau kita baca nomor 8 ini. Kalaupun perbandingannya lebih dari 4:1, biaya bunganya maksimal dari yang perbandingan 4:1. Nah, gitulah. Nah, sekarang kita lihat di sini yang 4:1 yang mana ya? Ini salah ini. Debt-nya berarti kebalik ya. Yang 80 ini, yang 20 ini gitu ya. Sorry ya. Ngerti kan? Iya, Pak. Balik atau mudeng ya. Nah, ini nih. Yang hijau nih, kita kasih warna hijau. Mudeng yo. Nah, meskipun Mudeng, kalian Mas. melakukan ini dalam bisnis, tapi untuk menghitung pajaknya kita nanti harus menghapus bunganya sebagian.
Ya, jadi cuma 80% yang kita akui gitu. Ya. Nah, yang maksimal boleh ini. Nah, sekarang liabilitiesnya itu maksimal begini, jadi nggak boleh semuanya gitu. Kalau ini kan semuanya, DER-nya 4:1. Nah, sekarang kita lihat, kita habis bayar cicilan bunga berapa sih? Ini bunganya. Bunganya bukan 35 ya. Bunganya tuh berapa? 600 juta. 600 juta ini 600, setahun Pak. apa sebulan? Setahun apa 5 tahun 600 juta? 5 tahun. Nah, 5 tahun. kalau 5 tahun 600 juta berarti setahunnya berapa ya? 120. Kok di sini 8% ya? Ini dari mana itu? Oh iya, benar. Berarti dibagi 5, 600 bagi 5 tadi berapa? 120. Iya. Nah, ini berarti dibagi 5 aja deh, saya taruh sampingnya di sini ya. 600 juta bagi 5. Nah, 120 juta. 1 tahun ya. Nah, 1 tahun itu kalau gitu dibagi 12. Berarti bunganya berapa? Sama dengan 120 dibagi misalnya ini di sini 12 gitu ya. Nah, keluarnya berapa? 10 juta. Nah, berarti kan dari 35 ini mengandung bunga berapa tadi? Mengandung bunga berapa? 10 juta. Betul kan? Bisa. Mengandung bunga 10 juta. Lah, bunganya boleh nggak semuanya? Biaya bunganya 10 juta nih diakui semua. Boleh nggak jawabannya? Kalau pakai untuk aturan pajak. Kalau bisnis Boleh. ya ini akui semua aja kalau bisnis. ASAK. Tapi kan ini menurut pajak maksimal ini 1:4. Nah, ini berarti 10 juta boleh nggak? Karena ini kan perbandingan rasio yang utang semua bisnya. Boleh nggak ini 10 juta diakui semua? Tidak, nggak boleh. Berapa? Yang boleh hanya 80%-nya, bener nggak? Iya, Pak. 80% toh. Nah, 80% dari 10 juta. Berarti berapa? 8 juta ya? Iya, Pak. Nah, 8 juta toh. Nah, kalau begitu berarti gimana? Di sini biaya totalnya udah 19,5 nggak bisa kurang. Tapi cicilannya kan berkurang 8 juta, bener nggak? Sama dengan 35 minus 8 juta. Nggak jadi dikurangin 10 juta, bener nggak? Nah, ininya tetap. Ya, berarti total biaya dan beban berapa tadi? Berkurang, bener ya? Nah, ini beda nggak? Berapa nih? Total, dapatnya tadi berapa? 55 dikurangin, tapi sekarang dikurangin berapa nih? Dikurangin 46. Nah, beda nggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Pajak itu ngakui laba kena pajak yang 500.000 apa yang 8,5? 8,5. Nah, itu loh maksud saya. Kalian mudeng nggak? Mudeng nggak Mudeng, Pak. kaitannya antar DER Paham, karena Pak. ini, karena apa nih namanya tadi perbandingan liabilities. Ngerti toh modus-modus pengusaha atau bisnismen? Ngerti nggak? Tahu, Pak. Ah, begitu loh guys. Jadi memang ada perusahaan yang modalnya tuh 0, semuanya ngutang. Daripada bayar pajak, aku ngutang wae gitu loh. Dan nanti dijual-jualin, beli baru terus. Karena aku kalau jual-jualin itu uangku. Nih, bis masih laku 700. Bayar pajak nggak nih? Ya bayar sih, tetap aja bayar. Tapi kan di bawahnya kan labanya jadi kecil. Bener nggak? Nah, ini bayar pajak berapa ini? Beda banget antara 500.000 sama 8,5 juta. Beda banget kan? Bener nggak? Bukannya 8 juta, Pak, dia aku sebagai liability, Pak, yang 2 juta bagi itu Ini ekuitasnya. Pak, kayaknya kok ada yang salah kok. Kayaknya banyak ya. Harusnya bedanya Iya, nggak toh, Pak. sebanyak ini sih. Ini 35 Harusnya dikurangi itu- 2 juta. Bukan Iya, dikurangi harusnya 2 juta, 8 Pak. Bener, dikurangi berapa? 2 juta. 2 juta gitu. Kan berkurangnya 2 juta toh? Iya. Ya, betul. Jadi betul ya, Gus. Jadi bukan 35 tapi 33 kan 10 ke 8, bener nggak? Ini kayak 35 ke 33, 2 juta selisihnya. Ya, tapi kan 500 sama 2,5 ya bunyi. Beda kan pajaknya? Iya. Iya, Ya, Pak. Beda, Pak.
gitu. Laba kena pajaknya pakai 2,5. Dalam bisnis silahkan kamu mempraktekkan yang 500.000. Cuman kita hitung ulang. Lihat kata-kata nomor berapa nih? Nomor 6 ini sama nomor 8 ini kuncinya tuh di sini, di kata-kata yang ini. Gitu loh guys. Ya kalian lihatlah. Jangan lihat sekarang ya perusahaan penerbangan kayak Garuda lagi buntung kayak begitu ya. Tapi kalian lihat perkembangan Lion Air. Lion Air tuh pesawatnya lebih banyak dari Garuda loh. Bener nggak? Oh bisa ya ada orang kayaknya kayak gitu. Dan kalian pasti berpikir orang itu pesawatnya beli cash semua, jangan-jangan. Naif nggak kalian? Naif banget nggak kalau ngelihat? Iya, Pak. Naif toh, ngapain beli cash? Utang aja gitu loh. Nah, di bisnis pesawat itu, utangnya leasing, jadi nyewa. Jadi ketika kondisi perekonomian kayak gini, pesawatnya nggak terbang, ya balikin aja ke yang nyewain, bener nggak? Bener, Pak. Betul kan? Kita jadi nggak nanggung apa-apa. Kamu bayangin nggak kalau misalnya dalam bisnis maskapai itu pesawat kamu beli cash, terus kondisi kayak gini, rasanya gimana? Pesawatnya nggak terbang, nggak ada penumpang, pesawat parkir tuh ada biayanya nggak? Ada. Ada, Pak. Terus harus tetap dipelihara nggak? Iya. Iya. Nangis nggak gue bisnis cara kayak gitu? Nangis. Pak. Nah kalau utang kan tidak, leasing aja. Ya, jadi Lion Air tuh sebenarnya cuma jualan tiket. Satu, pesawat bukan punya dia sewa. Yang kedua, biaya pemeliharaan pesawatnya itu juga bukan dia yang bayar, yang punya perjanjiannya yang punya yang miara. Jadi perusahaan lain lagi. Lalu enaknya yang ketiga apa? Nggak keluar biaya perawatan. Terus pesawat bukan dia leasing aja, sewa beli ya, dia bayar cicilan aja udah. Pokoknya dari jualan tiket aku nyewa berapa atau nyicil pesawat berapa. Makanya pesawatnya 400-an dan yang lebih penting apa? Pesawatnya itu baru-baru terus. Bener nggak? Bener nggak? Iya, Pak. Benar, Nah Pak. itu sama kayak bis ini, baru terus bisnya. Begitu. Jadi kalian jangan bayangkan nih uang semua yang punya kamu. Nah ketika kreditnya sudah lunas, pesawat tuh dijual-jualin, banyak yang mau beli pesawat bekas itu juga. Nah itu uangnya yang ngutang, enak banget toh, bener nggak? Iya, Pak. Enak banget Iya, Pak. di bisnis. Ya, tapi ingat itu di bisnis bisa berjalan. Tapi ketika Lion Air mau bayar pajak, rasionya harus 4:1, DER-nya harus 4:1. Jadi biaya bunga yang 10 juta itu nggak bisa diakui, cuman yang maksimal berapa? 8 juta. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Jadi laba kena pajaknya lebih tinggi. Untuk hitung pajak doang ya, ini untuk hitung pajak doang. Gitu. Nah, nanti kalau untuk orangnya yang punya ya tetap laba kena pajaknya 500. Dia nggak bisa ambil semua. Ini hanya untuk hitung pajak aja biar pajaknya nggak terlalu kecil. Dah, itu namanya liability. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke investasi. Silakan. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Kita lanjut ke investasi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, untuk memahaminya, memang kalau investasi yang dibahas di sini bukan investasi tanah itu ya investasi properti ya, emas atau mata uang. Kita tidak membicarakan itu. Kita membicarakan investasi yang seperti ini nih. Gimana kalau saham, gimana obligasi, dan gimana kalau investasinya dalam produk bursa yang derivatif. Derivat itu turunan. Itu sebenarnya saham-saham, itu sebenarnya obligasi-obligasi yang gorengan. Dan efek-efek lainnya yang segudang namanya. Bisa right, warrant, saham, dividen, saham bonus, obligasi convertible, dan reksadana gitu ya. Tapi di sini reksadana itu sebenarnya yang paling aman ya. Tapi kalau aman berarti dapatnya sedikit. Kalau hukum investasi apa? High risk, high Return. low risk, low return. Nah, yang di sini yang returnnya paling sedikit tapi paling aman di produk seperti ini namanya adalah reksadana. Kenapa disebut derivatif?
karena diolah sama manajer investasi, kita cuma dapat pembagiannya gitu ya, makanya dapatnya kecil tapi risiko dijamin ya. Kalian bisa main sendiri semuanya, main saham sendiri bisa, main obligasi sendiri juga bisa, beli efek atau derivatif dari produk-produk gorengan atau produk-produk broker ya bisa gitu. Itu ya bisa ya. Nah, investasi kayak gini yang mau kita bahas hari ini. Nah, kita sekarang lihat dulu ke sini ya. Oke. Ada dua istilah di investasi gitu yang kalian harus kenal betul gitu ya. Nah, ini nanti di akuntansi keuangan lanjut kalau nggak salah, atau di akuntansi keuangan menengah 2 ya, saya nggak tahu ya. Itu digolongkan satu ya, ada investasi yang namanya available for sale, ada yang digolongkan sebagai held to maturity. Nah, yang mana nih? Gitu. Dah dari penjelasannya saya buat sederhana dulu. Kalian tuh ada yang punya pohon mangga nggak? Atau rumahnya masih banyak pohonnya, atau di desanya masih banyak pohonnya, masih banyak buahnya, bisa pohon pete, pohon mangga gitu. Siapa yang ngalamin punya kayak gitu? Dan kalian tahu nggak? Nah, oke. Siapa Mbak tadi siapa namanya? Aulia. Mbak Aulia. Suka ditawar nggak itu pohon sebelum berbuah? Kalau udah kelihatan bibit-bibitnya banyak, ada nggak yang nawar? Dulu tuh ada Pak yang mau beli buah-buahnya gitu. Lah sekarang Aulia nomor berapa ya? Aulia Putra bukan? Iya Pak. 033. Oke. Iya. Sekarang memang nggak ada. Udah nggak terlalu Pak, soalnya buahnya udah dikit. Ya itu bukan tengkulaknya pergi, tapi karena buahnya dikit nggak didatengin tengkulak lagi. Ya, itu kalau punya kebun di hutan di tanah di desa itu, saya kenal orang yang punya pohon pete banyak banget. Itu petenya subur banget. Wah, itu didatangin tengkulak terus. Jadi kalau sudah kelihatan lajur-lajurnya masih kecil-kecil, tengkulaknya nawar. Satu pohon itu saya tawar sekian gitu. Ya. Begitu juga pohon mangga. Bahkan di tetangga saya ada, depan rumah sebelah kiri dikit itu punya pohon mangga subur, ya Allah enak banget. Kalau udah kelihatan bunga-bunganya atau kelihatan pentol-pentol mangganya banyak itu didatengin orang, ditawar sama orang. Ini saya beli sak pohon, nggak boleh dipanen, nggak boleh diambil, pokoknya ini milik saya bayar sekian, mau nggak gitu. Itu namanya kalau istilah desone apa? Tengku. Masa nggak tahu? Tengkulak. Ya, istilahnya tengkulak gitu. Nah, sekarang gini, Anda ngelihat pohon pete atau pohon mangga tadi, kalau dari kata-kata dua ini, kalau kita itu menjual ke tengkulak belum berbuah, itu kategori investasinya yang available for sale apa held to maturity? Bagaimana Pak? Available for sale Pak. Ya, betul. Jadi saya tanya tadi, benar ya Alfiata? Jadi kalau kita jual sebelum berbuah itu ketika ada tawaran, wah ada untung, itu langsung aja jual ya. Itu kamu sebut apa tadi? Available for sale. Kira-kira kamu bisa jelasin nggak kenapa? Kenapa? Kira-kira kamu bisa jelasin nggak kenapa kamu jawab available for sale? Karena dijual sebelum terjadinya Maturity itu apa? Mature itu? Jatuh tempo. Nice. M-A-T-A-M-G. Apa itu? Hah? M-A-T-A-M-G. Matang. Nah, iya toh. Iya, matang. Kamu jual pete sama mangganya sebelum matang toh. Iya. Nah, kecuali nih kata-katanya nih kan ada yang terjemahkan tadi held to maturity dipegang sampai matang. Padahal bukan itu ya. Hold ya, ini kan kata ketiga dari hold gitu. Jadi held to maturity itu maksudnya dipegang sampai matang gitu. Jadi kalau dapat tawaran tuh enggak, saya nggak mau, saya pengen nunggu panen sendiri, saya panen sendiri, nanti buahnya saya jual sendiri atau saya makan sendiri gitu ya. Itu namanya held to maturity. Tapi kalau investasi itu kalian jual di tengah jalan karena kalian melihat suatu peluang, itu namanya available
for sale. Dari kata-katanya ya ready. Kalau saya golongkan itu ya ready, kapan aja saya lepas kalau saya untung gitu. Ya. Nah, saham, obligasi atau produk efek yang tadi di halaman PowerPoint itu kalian buat, itu kalian sebut nih. Ya. Itu bisa digolongkan ke sini. Mana yang available for sale, mana yang held to maturity. Nah, sekarang kalau kalian memutuskan masukkan saham obligasi yang paling gampang ya, kalian putuskan itu masuk ke dalam held to maturity. Berarti kalian mengincar apa? Kalau saham berarti mengincar apa? Dividen. Yes, betul, dividen, betul banget. Kalau obligasi kalian incar apanya? Bunga. Nah, obligasi. Yes, bunga obligasi, betul. Nah, kalau saham obligasi itu kalian masukkan ke available for sale, Anda tidak mengincar dividen dan bunga, tapi mengincar apa namanya? Laba atau keuntungan. Iya, apa ini bahasa Inggrisnya biasanya? Terus profit. Gain. Nah, Gain. ini Anda ngincer gain-nya. Karena harga sahamnya fluktuatif, Anda bisa bermain pinter, kapan harus jual, kapan jual, kapan beli, pinter gitu, ya kalian memilihnya ke sini gitu. Tapi kalau kalian minim risiko, nggak mau, kalian mintanya ke saham dan obligasi. Ya, ke dividen atau bunga, tergantung. Ya. Nah, kalau di akuntansi, di pajak, tidak pernah memandang investasi itu jangka panjang atau jangka pendek. Yang penting, dia itu menghasilkan. Kalau menghasilkan, pasti jadi objek Pajak. pajak. Dari sini nih objek pajaknya yang mana? Ya dividen Dividen, sama bunga. bunga itu objek pajaknya. Jadi bukan soal jangka pendek, jangka panjang. Gain ini masuk nggak jadi objek pajak? Masuk. Karena kan masuk rugi laba juga kan? Bener kan? Iya, Bu. Iya, Pak. Kalau dividen bunga itu di pasal berapa? Ya, lupa. Pasal 21 apa 23? Kalau pajak 21 pasal 21 itu kan gaji upah honor. Kalau dividen segala macam, hadiah, royalti, bla bla bla, itu di pasal 23, Pak. ya, pasal 23 ini dividen bunga ada pasal 23. itu semua tuh PPh. Semua itu PPh. Nah, gitu loh ceritanya. Intinya tuh begitu sebelum kita ngalor ngidul dengan bahasa yang nggak jelas. Ya, karena pemahaman yang masih gerambiangan atau kurang paham itu ya itu. Nah, di akuntansi menggolongkannya seperti ini. Nah, dari pajak nggak peduli. Entah itu available for sale, entah itu held to maturity, pokoknya dividen objek pajak, bunga, obligasi juga objek pajak. Kalaupun situ dapat gain, ya masukin aja ke rugi laba. Nanti laba kena pajaknya meningkat gitu. No problem. Nggak masalah sama sekali. Cuman ini yang jadi perhatian. Mudah-mudahan ada di sini ya. Pajak investasi. Oh, di sini juga nggak ada, kayak yang lain juga nggak ada. Ya. Pajak jual beli saham. Kalian tulis aja di Google. Pajak jual beli saham. Nah ini bisa di sini atau di DTC lah. Kalau saya senangannya di DTC biar nggak bingung. Nah ini di pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Sebenarnya di sini itu juga ada, di mana? Di sini videonya ada kalau kalian nonton. Sudah saya kasih. Ini loh. Pertemuan berapa sih? Sorry, di bawah ya. Oke, ini loh. Nih, mengenal pajak di berbagai instrumen investasi. Nah, instrumen investasi itu yang seperti kalian tulis. Instrumen investasi itu apa tadi? Saham, obligasi, debit. Nah, ini semua adalah apa? Instrumen investasi. Nah, sekarang kita lihat ya yang di DTC. Pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Nah, ini kalian baca deh. Tuh lihat, pajaknya itu cuma 0,0,0. Nggak pakai apa? Tidak pakai pasal 23, tapi pakai apa nih? Pakai pasal Pakai apa? 41. Tidak pakai itu, tidak pakai pasal 23, pasal 43, tapi pakai apa nih? Pakai keputusan Menteri PKMK. Keuangan, gitu, pakai KMK. Kenapa? Sekarang gini loh ya,
kalau kalian transaksi saham, main saham itu kan bisa main saham sendiri, bener nggak? Itu setiap transaksi kan sehari itu bahkan bisa puluhan. Kalau kalian aktif atau gila main sahamnya, itu kalian bisa sehari bisa ratusan transaksi, bener nggak? Kalau kalian punya perusahaan manajer investasi, kalian tuh kumpulin orang-orang yang pintar main saham, nanti digaji, dibagi keuntungannya. Uangnya uang orang lain. Ya, suruh pada transaksi situ, yang penting jangan rugi. Ada punya 10 orang, 15 orang, 25 orang, itu sehari bisa ribuan transaksi gitu. Lah, dari ribuan transaksi itu bisa kalah, bisa menang. Bener nggak guys? Bener nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, pajak yang kecil-kecil ini adalah apa? Kalau untung di setiap transaksi. Lah kalau misalnya kena pasal 23 setiap untung 5%, kira-kira gede banget gak tuh pajaknya jadinya? 5% setiap kali menang. Gede, Pak. Nah Gede, ya Pak. itu makanya kalau yang model gitu ya janganlah pakai pasal 23. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Coba kalian yang pernah main saham pasti ngerti banget. Lah terus yang mungut siapa? Yang mungut ini 0,1, 0,5, 0,5. Yang mungut adalah broker karena kalian itu main saham pasti lewat broker, bener nggak? Nah itu dipungut Bener. sama brokernya, langsung dipotong, kita dapatnya udah bersih dari pajak transaksi ya, bukan pajak penghasilan kalian loh, sudah jadi dari pajak transaksi pengenaan pajak saham, begitu loh guys. Ini bisa kalian ikuti gitu. Ya, jadi saya nggak mau fokus, misalnya, Pak saya tuh nggak ngerti masalah derivatif, efek, wah itu saya juga kurang paham nih. Sebenarnya paham sih, tapi harusnya dosen akuntansi menengah sama lanjut yang menjelaskan itu, bukan di akuntansi pajak. Ya, kecuali saya dosen itu, nanti di kelas saya jelasin kalau saya ngajar itu. Ya, jadi kita harus benar-benar tahu intinya apa sih. Sebenarnya kalau di pajak itu nggak berat-berat amat. Ketika kalian tahu pintunya, ini masih ke sini jelas, clear. Ya, clear itu yang harus dihitung, gimana cara ngitungnya, dan yang motong siapa itu juga penting. Bayar sendiri apa dipotong orang lain begitu. Ya. Nah, itu diinvest apa namanya ini sesuai judulnya apa? Loh, mana sih tadi judulnya kok hilang? Langsung scroll kan masih ada slide yang paling atas. Kok judulnya hilang yo? Nggak ada judulnya. Oh, judulnya liabilitas dan judulnya kalian tulis di halaman sendiri itu. Jadi ini adalah apa tadi? Liabilitas sama apa tadi? Investasi. Investasinya khusus saham, obligasi dan efek yang lain bisa yang lain. Nah itu makanya terus kita pakainya ke sini ke pajak saham ini, tarif dasarnya ada memang kecil karena setiap transaksi yang kita kenakan gitu. Nah kalau kalah, kalau rugi ya enggak diambil pajaknya. Untuk khusus transaksi yang menang aja. Yang untung ya, bukan menang kalah sih, untung atau rugi. Sorry, ya, saya rubah jangan jangan menang kalah tapi untung rugi. Nah, ada pertanyaan di liabilitas dan investasi? Kalau enggak saya lanjut ke yang selanjutnya itu adalah yang satu lagi ya. Ekuitas dan mata uang asing, kita buat cepat aja. Ekuitas dan mata uang asing ini nah ini siapa yang ngumpulin kelompoknya ini? Siapa guys? Namanya siapa? Saya, Pak. Ah, kamu ya. Saya sebentar. Ini bukan Amel, bukan ya Amel ya? Bukan. Bukan, Pak. Bintoro juga bukan. Rufaida bukan, Alivia itu juga bukan, kayak kelompok sebelumnya. Cynthia Bukan. Muhammad Cisa sudah bukan juga. Alfiata Muhammad Zidane bukan ya? Nah ini kelompoknya ini Iya. ya. Oke, kelompoknya ini satu aja saya download yang dari PPT-nya Alfiata. Kita baca siapa aja. Alfiata Muhammad Zidane, terus si Bagus Wibisono, Bagus Wibisono, oke. Salsabila Fajar, Salsabila. Ya, Salsabila sudah kumpul juga.
Asri Anastiti. Asri Anastiti, oke, sudah juga ngumpul. Satu lagi Siva Salma. Ayo, kok nggak ada? Oh, nanti masih ada halaman berikutnya. Semoga ada ya, Silva ya. Muhammad Syah. Mana ya? Iya, sudah ngumpul lagi. Pasti deg-degan. Kok namaku nggak ada? Ternyata di halaman selanjutnya. Oke, PowerPoint-nya mana? Oke. Udah kelihatan PowerPoint-nya Alfiata CS? Udah, Pak. Kelihatan ya, oke. Nah, ini singkat sebenarnya juga nggak terlalu banyak ya aspek pajaknya. Kita jeli aja untuk menentukan itu. Sekarang gini aja deh. Namanya ekuitas. Tadi kan kita sudah belajar ekuitas yang di sebelah sini dulu. Yang ini toh. Yang ini ya. Nih, ekuitas, bener nggak? Nah, sekarang kita lihat kalau ini banyak aspek hukumnya sebenarnya, ya, aspek hukum. Ya, begini loh. Ekuitas itu tergantung bentuknya, badan hukumnya. Bisa entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak berbadan hukum, bisa yang tidak berbadan hukum tapi sudah menerapkan keuangan, sudah menerapkan akuntansi, atau dia mendirikan CV, PT, ya, CV, firma atau PT itu berbadan hukum jelas, atau mendirikan koperasi, atau perusahaan negara. Perusahaan negara itu juga ada yang BUMN, ada yang perum, ya. Perum itu apa? Perusahaan umum. Ya, masih ada sampai sekarang. Perum Peruri. Tahu nggak? Perum Peruri itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Nyetak apa nih? Ini loh, ini apa nih? Yes. Perusahaan yang nyetak uang tuh di Indonesia cuma satu, dan itu punya negara. Perum Peruri namanya. Nah, perusahaan negara itu sama, di Amerika juga sama ya. Sejak dolar diciptakan terus dicetak itu dari dulu sampai hari ini tuh yang nyetak perusahaan itu gitu. Ya, sama itu juga, kita juga begitu. Ya, Perum Peruri namanya. Nah, itu dia. Terus apa namanya? Kita lihat kalau struktur koperasi. Koperasi itu bentuk ekuitasnya apa? Apa? Di situ ada apa? Simpanan. Nah, simpanan pokok wajib sukarela, betul ya? Betul kan? Nah, kalau perusahaan itu PT, ada modal saham. Modalnya itu saham. Kalau selain PT atau CV atau perusahaan yang tidak berbadan hukum tapi pakai akuntansi, pakai pembukuan, dia nyebutnya apa? Modal biasa. Modal Silahkan. disetor. Modal disetor, bener nggak? Iya. Iya, modal disetor. Kalau saham ya modal saham, gitu ya. Nah, terus kalau koperasi ya tadi simpanan pokok wajib sukarela, sukarela gitu ya. Nah, nanti kalau perusahaannya perum, nah ini 100% milik negara dan itu masuk APBN, asetnya semua tuh masuk aset negara. Jadi dia tuh nempel di APBN. Kalau BUMN kan nggak nempel di APBN. Dia suatu perusahaan yang dilepas, untungnya diambil melalui dividen. Pemerintah dapat dividen gitu. Kalau BUMN itu PT ya. Tapi kalau perum itu kan APBN, asetnya milik negara, apa-apanya milik negara, dan dia nggak cari untung gitu. Karena perum itu didirikan karena ditugaskan untuk tugas tertentu gitu. Ya, ngerti ya? Nah, itu semua itu jadi kalau kita lihat struktur ekuitasnya kan jadi beda-beda ya. Ada yang saham, ada yang modal disetor, ada yang simpanan pokok wajib sukarela, ada yang modal sahamnya itu ada saham biasa, ada saham preferred, ada saham common stock, ada preferred stock, macam-macam gitu ya. Nah, di situ yang membedakan antara ekuitas dan bentuk hukumnya ini ya, bentuk hukumnya, sehingga ekuitasnya juga bentuknya beda gitu. Nah, masalah pencatatan laporannya terserah lah, kita kan bahas akuntansi ini ceritanya nih ya. Nah, terus aspek pajaknya di mana
Di sini kan akuntansi semua. Kalian bikin yang pajak nggak? Di bukunya ada nggak, di bukunya itu aspek pajaknya di sini? Nggak jelas toh, bener nggak? Nggak jelas kan? Nah, Iya, Pak. nggak jelas, memang di bukunya Iya. juga nggak jelas gitu. Mari kita buat jelas gitu ya. Nah sekarang dari sini aja, dari bentuk ekuitas aja, pajaknya beda nggak? Beda, Pak. Nah, betul, jawabannya beda. Bedanya di mana? Sekarang dari PT aja. PT itu pajaknya pakai apa? PT itu pasti pembukuan, bener nggak? Ya, dividen sama Laba perusahaannya, ya, ya, sama dividennya, ya, bener nggak? ya benar. Sama PPh karyawannya, Ya, sama PPN, bener nggak? Dia mungut PPN nggak? Mungut, betul toh? Nah, kalau CV Laba. pakai PPh juga, PPN mungut. Oh, PPh karyawan jelas, tapi ketika membagi keuntungannya bukan pakai saham, itu kena pajak nggak kalau CV? enggak. Nah, itu kamu udah bisa tuh. Nah, mulai kayak gini nih, aspek-aspek pajaknya udah beda di situ. Lah kalau UMKM, usaha kecil menengah, yang omsetnya nggak sampai 4,8 miliar, tidak pembukuan, pakainya apa? Pakai undang-undang PPh, pakai PP23, yang pajak omset kali 0,5%. Kalau nggak sampai 4,8 miliar. Pakai undang-undang PPh, pakai PP23, yang pajak omset final. Final, Pak. Oke, yang Nah, final, yang Pak. final, begitu. Nah, di situ aspek pajaknya nggak dijelasin di buku juga gitu. Nah, kalau jelasin kayak gini mah ini mah akuntansi aja, nggak perlu belajar pajaknya gitu. Sebenarnya pajaknya sih udah belajar semua ya kalian ya, bener nggak? Dari 21, 23 kan pajaknya ada di sana semua kan, Ya, bener nggak? Pasal 25, 26, 27, 28, 29. Nah, itu yang mau kita praktekkan besok, di praktek tuh itu gitu. Baik di wajib pajak orang pribadi maupun di wajib pajak badan. Kita praktekkan habis ini minggu depan. Ya, minggu depan kita mulai praktek. Nah, harapan saya pas praktek itu kalian itu 2 gawai kalau bisa, seperti saya sampaikan. Jadi ngikutin saya biar nggak ada tugas lagi. Nah, itu pertemuan kita rekam ya, nanti saya upload di Bismart. Nah, kalian bisa nonton sambil ngerjain. Tapi terserah. Kalau enak sih waktu kuliah ikutin aja. Jadi sama-sama selesai, tidak ada tugas lagi. Ngerti nggak? Nah, Keluar. kalau bisa gitu alhamdulillah, daripada kalian nunda-nunda pekerjaan gitu. Ya. Nah, kalau bisa gitu lebih baik toh. Jadi kalian ikutin aja langkah-langkah saya, terus kumpulin, selesai. Ya. Nah, itulah aspek-aspek pajaknya gitu. Nah, di undang-undang yang terbaru, undang-undang HPP, ya, undang-undang HPP itu apa? Harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, sekarang dirubah untuk penghasilan yang final tadi yang Alfiata bilang tadi, yang 0,5% dari omset yang tidak pakai undang-undang PPh, itu sekarang tetap 4,8 ke bawah, tapi batas bawahnya bukan 0. Kalau dulu kan semua omset dari 0 sampai 4,8 harus bayar pajak 0,5%, itu bener nggak? Nah, sekarang Iya. seperti punya PTKP, di bawah berapa tidak ada urusan pajak untuk UMKM? Di bawah berapa undang-undang yang terbaru sekarang? Di bawah berapa? Ayo, di internet segudang itu. Berapa guys? 500 juta Yes. bukan, Pak? Betul, Safira ya? Iya, Safira Pak. nomor 37 belakangnya. Safira Siri, betul. Oke. Good. Iya, Pak. Ya, jadi sekarang itu kalau belum omsetnya 500, pengusaha, pedagang kecil, kalau omsetnya nggak nyampe 500, 1 tahun, itu nggak usah mikirin pajak. Dah, baru mikir pajak kalau sudah tembus 500 sampai 4,8. Karena pakai PP 23, langsung aja nggak usah pembukuan, omsetnya kali 0,5% sebulan bayar. Kalau sudah di atas 500 sampai 4,8. Kalau sudah di atas 4,8, mau tidak mau harus pakai apa? PPh. Yaitu harus apa? Harus pembukuan dan mungut PPh karyawan, harus bayar PPN segala macam yang seperti tadi Alfiata bilang, kalau PT harus seperti apa. Nah, itu udah
beda lagi udah itu tuntutannya. Nah sekarang yang terbaru di bawah 500 juta, kalian gak usah mikir. Ketika Anda punya bisnis yang omsetnya belum sampai 500 juta, kalian gak usah ngomongin pajak, nggak perlu. Ya. Tapi sekarang saya tanya lagi, kalian tahu PTKP karyawan nggak? Kalau orang kerja PTKP-nya berapa setahun? Belum beras. Yes, 54 juta. Berarti orang kalau penghasilannya belum sampai 54 juta satu tahun, nggak usah nggak usah bayar pajak. Kira-kira enak jadi pengusaha apa enak jadi orang kerja ya sekarang itu kenyataannya kayak begini. Enak jadi orang kerja, Pak. Ya Allah, orang kerja itu 50 Pengusaha loh, Gus. Kan kalau kita apa 24 juta kan gitu, Pak. 54 juta setahun sedikit banget loh. Lah pengusaha Oh, itu iya. 500 juta baru dipajakin. Oh iya, Pak, lupa. Saya kira per bulan, Pak. Woi, 1 tahun. Jadi ibaratnya Lupa, sekarang UMKM itu dikasih PTKP 500 juta 1 tahun. Nah pengusaha nginjek 54 juta aja langsung kena pajak 1 tahun. Enak mana? Yang 500 juta apa 54 juta? Enak pengusaha, Pak. Oh iya. Enak pengusaha. Itu loh maksud saya. Ya gila-gila gimana gitu. Gila nih enak banget nih pengusaha nih, pedagang-pedagang nih. Omsetnya segini nggak kena pajak. Kita kerja 54 juta tebus langsung Pajak. pajak. Bayar pajak. Iya. Jadi pajak karyawan sama pengusaha itu banyakan jangan-jangan pajak karyawan, bener nggak guys? Iya. Nah, iya. Itu tuh harus diselidiki dulu itu. Nah ini nih yang rada-rada. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Ya kalau gitu kita kerja jadi pengusaha gitu ya. Iya. Atau Iya. pengusaha gitu. Jangan kerja lah, usaha lah. Ya kerja Nah, itu sambil Pak. usaha, Pak. Iya, sekarang pajaknya mudah gitu ya. Oke guys. Oke. Ini tadi masih akuntansi. Daya itu kesana ya pajaknya ya. Ekuitas tuh kesana ya, tergantung apa tadi? Tergantung Badan hukum. bentuknya ya. Pajaknya beda-beda ya. Gitu. UMKM pakai PP 23 atau pakai apa tadi PPH gitu. Tergantung lah. Ya kalau udah BUMN PT ya udah jelas itu pakai SAK ya. Kalau pakai SAK jadi pasti pembukuan toh. Ya udah Iya. itu pajaknya pasti PPH 21, nggak bisa pakai yang lain. Guys, gitu aja. Nah, sekarang terakhir mata uang asing. Ini juga gini, saya jelaskan masalah pajaknya di ada 2 istilah lagi ya. Akuntansi mata uang asing. Ada 2 istilah. Ya, satu itu transaksi, yang kedua itu translasi. Ini bahasa yang hampir sama tapi beda jauh ini artinya. Ini di akuntansi keuangan kalian sudah dipelajari belum? Belum, Pak. Translasi belum ya? Kalau transaksi kalian dari belajar PA1 sampai hari ini kalian belajarnya nyatet di transaksi, bener nggak? Translasi belum ya, belum dibikin ya. Ini asal katanya itu dari translate, menerjemahkan. Nah, laporan keuangan diterjemahkan. Pengajian ulang. Ya, jadi translate itu maksudnya kalau tadi laporan keuangan rupiah terus dijadikan dolar gitu. Kasus gini sering terjadi ketika misalnya ada investor dari luar negeri yang nggak ngerti pakai rupiah. Nah, sedangkan perusahaannya tempat kedudukannya dan tunduk di bawah hukum Indonesia itu harus pakai rupiah. Jadi kalau kalian perusahaan asing pun ketika cari duitnya di sini, tempat kedudukannya di Indonesia itu laporan keuangannya harus dalam rupiah. Ya. Nah, tapi investor sana mintanya dalam dolar karena dia orang Amerika, dia pengen baca dalam dolar. Ya itu kita translate namanya. Kita translasi laporan keuangannya dari rupiah ke dolar. Ya, tapi kalau transaksi, ya udah transaksi bisnis biasa itu loh. Ya.
Nah, sekarang saya jelasin begini. Ya. Misalnya kalian melakukan impor transaksi, kalian punya toko laptop. Ya. Kalian punya toko laptop, ya, kalian beli laptop senilai, nggak tahu jumlahnya, pokoknya kalian tuh beli laptop senilai $40.000, ya, $40.000 dengan perjanjian bayar 2 kali, $20.000 waktu pesan, $20.000 sisanya itu ketika barangnya datang, ya, ketika barangnya datang. Nah, jadi bayar 2 kali. Nah, namanya beli laptop pesan dulu ya bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, bahkan bisa 6 bulan barangnya baru datang. Ya, paling cepat sebulan 2 bulan. Nah, sedangkan kalau kalian bayarnya $40.000, kalian kan nggak pegang dolar, mesti pegangnya rupiah. Kalian harus belikan dolarnya, bener nggak? $20.000 pertama. Nah, itu kalian beli di awal waktu pesen, itu sedolarnya 14.000 waktu itu. Gitu. Ya, waktu itu. Nah, jadi kalian itu beli dolar berapa? 20.000 kali 14.000. Nah, asumsimu itu $40.000 utangnya gitu. Kalau $40.000 itu dikali 14.000 itu adalah sama dengan 40.000 kali 14.000. 560.000. 560 juta totalnya. Nah, ternyata waktu bentar, tutupan zoom-nya. Nah, ternyata kalian waktu waktu melunasi pelunasan dolarnya udah naik ke 14.500. Akhirnya kalian menjadi harus bayar berapa? Lebih 290 ya. Ini di total berapa nih? 570 juta. Lah, ini kalau kayak gini, kalau dibandingkan sama 560, kalian tuh rugi berapa? 10 juta. Rugi 10 juta. Nah, gitu loh. Ya, kalau ininya dolarnya turun, kalian untung. Ya, misalnya jadi 13.500. Nah, ini malah apa nih? Malah untung. Kalau dolarnya menguat, kalian merugi. Nah, sekarang kalau kayak gini itu transaksi ya namanya ya, bukan translasi. Nah, pajak tidak mengatur terlalu ribet. Silahkan aja transaksi, untung ya dipajekin, laba dipajekin, kalau rugi pun silahkan bisa ngurangi lah. Bisa kurangi apa lah? Laba. Jadi nggak ada, no issue gitu loh. Terserah aja. Masukin aja ke rugi laba semua untung ruginya itu. Ya, jadi tergantung laba ruginya ya, tidak diatur secara khusus. Begitu guys, paham ke sini untuk transaksi? Paham. Nah, masuknya ke rugi laba ya guys. Ingat ya, kalau transaksi urusannya di rugi laba. Nah, sekarang gimana kalau translasi? Nah, dalam translasi laporan keuangan, namanya dirubah dari rupiah ke dolar atau ke mata uang manapun, itu ada risiko kena selisih lebih atau selisih kurang. Ya, bisa selisih lebih atau selisih kurang. Karena selisih kurang ini semuanya itu karena apa? Karena kurs ya. Ya. Nah, tapi karena melakukannya bukan transaksi, hanya translasi, kira-kira ada pengaruhnya nggak ke duit? Ada pengaruhnya nggak? Ada uang keluar bener nggak kalau rugi? Atau ada untung bener nggak kalau ada selisih lebih? Ada nggak? Nggak ada. Ya, makanya translasi itu dimasukkannya bukan ke rugi laba, tapi masuk apa? Masuk ekuitas. Nah, di ekuitasnya itu ditulis. Jadi selisih lebih karena translasi atau selisih kurang karena translasi. Tapi kalau transaksi 10 juta ini masuknya ke rugi laba kalau yang transaksi. Nah, sampai sini sudah jelas belum bedanya transaksi sama translasi? Sudah, Pak. Sudah, itu Pak. sesuatu yang sangat berbeda jauh, benar nggak? Beda jauh ya? Iya. Beda jauh gitu. Nah,
misalnya kalian lihat neraca gitu ya, kalian lihat suatu neraca, di situ ada semua rupiah berapa di aset tetap, aset lancar, terus di ekuitas, di liabilitas, di rugi laba semua rupiah. Nah tiba-tiba dirubah ke dolar per tanggal bukan per tanggal transaksi, tapi per tanggal neraca. Ya ingat, kita kalau melakukan transaksi itu harus di tanggal neraca. Ya, nah karena di tanggal neraca, ya neracanya tanggal berapa? Misalnya laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020, yaitu pakai spot rate tanggal berapa tadi? 31 Desember. Kita langsung rubah. Nah, di situ kemungkinan ketemu ada selisih lebih, selisih kurang. Ini masuknya ke ekuitas, bukan masuk ke rugi laba. Itu yang harus kalian ingat. Jadi catatannya langsung ke ekuitas, selisih lebih atau selisih kurang karena kurs selisih translasi, gitu ya. Itu harus dikelirkan betul di catatan laporan keuangan. Kalau transaksi udah bebas masuk rugi laba, mau untung mau rugi nggak masalah. Boleh ngurangi laba kalau rugi, tapi kalau laba, ya itu nambah laba, pajaknya bertambah. Clear? Nah, masih adalah satu lagi. Ya. Nah, kalau selisih lebih ini objek pajak apa bukan? Ternyata, kalau selisih lebih ini adalah objek pajak. Tapi kalau selisih kurang, tidak bisa mengurangi apa? Laba. Tampaknya curang, tapi enggak juga. Kenapa? Biar laporan keuangannya tidak perlu ditranslasi. Laporan keuangan tetap harus dalam dolar, dalam rupiah, bukan dolar. Jadi nggak perlu transaksi, karena transaksi itu risikonya ketika kita mengalami selisih lebih itu menjadi objek pajak gitu. Selisih kurangnya tidak bisa mengurangi laba. Nah, itulah bedanya transaksi sama transaksi. Itu masalah translasi. Nah, satu lagi di PowerPoint kalian itu yang penting adalah mana ya? Oh, bukan. Nah, kalau di buku terakhir sebentar ya, saya buka yang PowerPoint-nya yang satu lagi di terakhir banget, paling 1 menit 2 menit. Nah yang ini kita lihat ya. Nah ini perbandingan tentang perlakukan kalau terjadi misalnya keadaan normal dan keadaan sebenarnya bukan normal tidak normal ya, kalau nggak salah biasa dan keadaan luar biasa gitu. Nah tahun 97 kalian tuh belum lahir toh? Udah lahir belum? Belum, Pak. Kalian lahirnya tahun 2000 ke atas, kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Ya, 2000 ke atas. Nah, di 2000 ke atas itu, kalian nggak ngerasain namanya krisis moneter tahun 97. Ya, sialnya saya, meskipun sekarang saya beruntung gitu ya, saya tuh tahun 97 lulus kuliah. Jadi saya itu ikut demo mahasiswa itu, ya, terus habis itu karena krisis moneter, perusahaan pada bangkrut, perusahaan pada tutup, mencat karyawan. Saya lulus dalam kondisi saat itu, gitu. Bayangin ya, lulus cari kerja nggak bisa gitu, karena semuanya, kebanyakan orang dipecat malah PHK gitu, ya. Nah, sudahlah, biarin aja lah itu. Nah, ketika tahun itu, 97 itu, dalam 98 ya tepatnya ya, $1 tuh waktu itu 2.500 rupiah. $1, bayangkan, $1 2.500 rupiah. Bayangkan waktu itu ya. Dalam 1 bulan, dari $1 2.500 rupiah menjadi $1 tuh 15.000. Hanya dalam waktu 1 bulan loh guys. Itu kira-kira apa yang terjadi? Harga-harga naik tidak terkendali. Banyak perusahaan bangkrut. Harga-harga jadi mahal mendadak semua. Wah, chaos. Akhirnya rezim yang sudah berkuasa selama 32 tahun itu tumbang pada zaman itu ya karena krisis moneter itu. Ya. Nah, kira-kira kalau banyak perusahaan yang rugi, nah ini masalah pelaporan keuangannya. Waktu itu bisa dipastikan rugi. Misalnya ada perusahaan rugi 1 miliar. Ya. Kira-kira kalau rugi 1 miliar itu langsung dibebankan ke satu periode,
Kira-kira gimana laporan keuangan? Rugi 1M itu langsung dibebankan ke laporan keuangan tahun 98 misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, guys? Laporan keuangannya gimana itu? Ada yang azan ya? Pas rugi. Ruginya banyak banget nggak di tahun itu? Iya, Pak. Banyak banget, Pak. Banyak, Pak. Nah, caranya gimana supaya nggak rugi banyak banget? Ditangguhkan. Jadi biaya yang ditangguhkan taruh di aset, nanti bisa diamortisasi pelan-pelan. Selama berapa tahun nih? 5 tahun. Nah, jadi ruginya kalau 1 miliar dibagi 5 berapa? 1 miliar bagi 5? 200 juta ya. 200. Ya udah, tahun ini dia diakui 200 juta dulu, tahun depan 200 juta, tahun depannya lagi 200 juta, dikit-dikit ruginya diakui. Kira-kira lebih bersahabat nggak buat laporan keuangan? Iya, Pak. Nah, kalau kayak gitu lebih bersahabat. Nah, itu namanya peraturan dikeluarkan waktu itu. Nah, sekarang sampai berlaku. Kalau ada kejadian kondisi tidak normal, langkah itu bisa dipakai. Terus yang nomor 2 ini kurs yang dipakai spot rate ya, tanggal neraca ya. Jadi harus tanggal neraca. Jadi kalau mentranslate laporan keuangan harus tanggal neraca. Dah selesai materinya untuk hari ini. Kira-kira mau diskusi, pertanyaan silakan. Pertanyaan? Kalau belum ada, Pak. Belum ada. Oke, ingat ya, minggu depan kita udah mulai praktek dan semua tugas kalian sudah selesai, 8 kelompok sudah ngirim PowerPoint semua. Jadi minggu depan kita mulai praktek sampai selesai ya. Kira-kira ada 5 atau 6 atau mungkin 4, saya lupa, 4, 5, 6 lagi pertemuan. Ya mestinya 5 atau 6 lah. Kita praktek ya guys. Jadi ikuti, langsung dikerjakan Iya, Pak. daripada jadi tugas, mending langsung praktek aja gitu ya. Oke? Ya itu tetap saya rekam sih nanti pertemuannya biar kalian Ya, bisa ngikuti lagi kalau mau misalnya belum selesai itu bisa ngikuti dari video. Oke guys, gitu ya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.